Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang diberikannya kepada kita hingga sampai saat ini kita masih dimudahkan oleh Allah untuk duduk bermajlis, menuntut ilmu syar'i, mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus di dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pendidikan, tarbiyah kita di dalam rumah tangga, ya, di lingkungan masyarakat, baik itu pendidikan formal ataupun non formal. Dan juga hadis-hadis yang akan dibahas ini berkaitan dengan manhaj seorang muslim, bagaimana dia berprinsip, bagaimana dia bertingkah laku, sehingga dengan tuntunan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan apa yang menjadi akhlak atau kepribadian kita itu berdasarkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamasaktum bihima lan tadhillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulihi. Ada dua hal yang aku tinggalkan untuk kalian, yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perkara yang terpenting yang harus diperhatikan oleh setiap muslim adalah bagaimana dia mentarbiyah dirinya, keluarganya, masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena dengan tarbiyah itu, dengan ilmu, dengan pendidikan yang baik dan benar, maka setiap orang akan tahu kapan dia berbicara dan kapan dia diam. Tahu dia kapan apa yang harus dia katakan dan bagaimana cara dia mengatakannya. Hal ini semua ya tentunya bisa kita dapatkan melalui wejangan-wejangan, pendidikan, bimbingan, tarbiyah, dan lain-lain. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang akan kita bahas dalam pertemuan ke-25 ini adalah hadis yang ke-25 dari kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj. Yakni hadis dalam pertemuan kali ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahih beliau dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebelum kita jelaskan hadis ini nanti, maka langkah baiknya kita bacakan dahulu redaksi hadis. Memang hadis ini sedikit pendek ya, tetapi memiliki makna yang sangat dalam ya, yang bisa kita jadikan pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pendusta jika dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dari sisi kualitas hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, tentunya tidak kita ragukan tentang keabsahan hadis ini, sehingga ya kita perlu menjadikannya pegangan kita. Dan dalam pertemuan kali ini insya Allah kita akan menyampaikan apa yang dimaksud oleh Nabi ini dan faedah-faedah apa saja yang bisa kita ambil dari hadis yang singkat ini. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, beliau mengatakan kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pendusta.
Walaupun sebenarnya ketika seseorang mendengar suatu berita lalu dia sampaikan, walau niat dia sebenarnya dia tidak ingin berdusta, dia hanya menyampaikan apa yang dia dengar. Tapi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia sebagai pendusta? Cukuplah dia dianggap sebagai pendusta kalau dia menyampaikan setiap yang dia dengar. Padahal belum tentu dia berniat untuk berdusta dan belum tentu apa yang dia sampaikan itu adalah kedustaan. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ingin menanamkan suatu kehati-hatian bagi setiap kita untuk mengklarifikasi setiap berita yang kita dengar. Karena dalam setiap berita itu, jika ada satu atau dua yang tanpa kita konfirmasi kebenarannya, dia akan tercampur di dalam kebenaran-kebenaran. Ya, jadi dari 100 kalimat mungkin yang ingin kita sampaikan, ada 2 atau 3 yang mengandung kedustaan. Nah, maka 2 atau 3 tadi tanpa terasa dia bergabung di dalam kalimat yang terlihat benar tadi, sehingga keburukan itu atau kedustaan itu masuk tanpa diperhatikan. Dan ini biasanya akan lebih mudah dicerna oleh orang lain. Nah, dan ini dikhawatirkan dapat mendatangkan pemahaman yang salah atau informasi tidak seperti apa yang diinginkan, sehingga kemungkinan itu ditutup oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini, ya, secara tersirat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengatakan kepada kita semua bahwa apa yang engkau dengar, hendaklah engkau saring dahulu, engkau verifikasi data yang engkau terima sebelum engkau menyampaikannya kepada orang lain. Hal ini senada juga dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu." Dalam riwayat lain dikatakan fatatsabbatu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang suatu berita dari orang yang fasik di antara kalian, maka hendaklah kalian bertabayyun. Hendaklah kalian mengklarifikasi berita yang kalian dengarkan tadi. Karena dikhawatirkan dengan ketidaktahuan kalian terhadap validitas berita tadi, terhadap kebenaran berita yang kalian dengar dan kalian sampaikan tadi itu menyebabkan huru-hara atau miskomunikasi di antara kalian, sehingga akhirnya kalian akan menyesal. Ayat ini turun berkaitan dengan upaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengutus salah seorang sahabatnya untuk mengambil zakat. Ya, lalu orang yang disuruh tadi salah paham terhadap apa yang akan dilakukan oleh mereka yang dia datangi. Dia di awalnya disuruh Nabi untuk meminta zakat dari sahabat yang lain. Lalu di pertengahan jalan dia melihat sahabat itu datang dan dia memberikan kabar bahwa mereka berontak, tidak mau bayar zakat dan ingin menyerang. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ya. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyebut sahabat tadi yang mulia yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai seorang yang fasik. Bukan orangnya fasik, ya, sehingga dia keluar dari Islam atau dia pelaku dosa besar dan menikmati dosa besar, itu bukan itu, ya, karena ini adalah sahabat yang mulia. Hanya saja karena ketergesa-gesaannya itu dianggap sebagai suatu kefasikan. Ya, untung saja dalam permasalahan ini Allah Tabaraka wa taala langsung mengklarifikasi hal tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas mukjizat atau atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dikhabarkan sebenarnya beritanya itu tidak demikian. Hanya saja karena dia tidak bertabayun, tidak mengklarifikasi, hampir saja terjadi permasalahan yang lebih besar. Perbuatannya ini yang tidak mengklarifikasi dianggap sebagai perbuatan kefasikan.
Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar satu berita dan serta-merta kita menyampaikannya kepada orang lain tanpa ada proses klarifikasi atau tabayun terhadap berita tersebut, maka apa yang kita lakukan disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai perbuatan kefasikan. Nah, ini tentunya bukan permasalahan yang sepele, bukan permasalahan yang ringan bagi kita, tidak. Ini ancaman. Karena kita tahu ya, ketika Allah menyebutkan sifat fasik, itu bisa bermakna kafir, ya, karena orang-orang kafir itu adalah orang-orang fasik. Dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan orang-orang kafir, wal kafiruna humul fasiqun, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang fasik. Fasik juga bisa bermakna mereka yang melakukan dosa besar dan ya berada tetap di dalam dosa besar itu, menikmati bergelimang di dalam dosa besar. Nah, dan di dalam ayat yang kita sampaikan tadi, Allah menyebutkan fasik kepada orang-orang yang tidak mengklarifikasi berita. Allah juga menyebutkan orang fasik ketika mereka menolak Al-Quran sebagai hukum di dalam mereka hidup. Seperti itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul fasiqun, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Dalam ayat lain Allah mengatakan faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun. Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, ini poin yang ingin kita garis bawahi, bahwa setiap orang yang tidak mengklarifikasi berita yang dia dengar, maka dia telah melakukan suatu dosa. Dan Allah menyebutnya sebagai perbuatan kefasikan. Bukan berarti jika ada yang melakukan itu langsung dia keluar dari Islam. Tidak demikian. Karena ada perbuatan itu ada yang bernilai i'tiqadi, ada yang bernilai perbuatan. Ya, sama seperti ayatul munafiqi salasun, kata Nabi. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia berdusta. Jika ada orang berbicara dan dia berdusta dalam ucapannya tadi, tidak langsung kita katakan dia munafik yang fit darkil asfali minan nar tadi. Ya, munafik yang di dalam dasar neraka, tidak demikian. Melihat keadaannya juga. Karena ada terkadang orang muslim dia melakukan suatu kedustaan, ya, suatu pembohongan dan lain sebagainya. Tetap dia berdosa, tapi tidak sampai dia keluar dari Islam. Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara makna yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita harus mengklarifikasi berita, setiap berita yang kita dengar. Barakallahu fikum ajma'in. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini di sesi yang kedua. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan kita dalam hadis yang ke-25 dari kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj. Yakni tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dianggap sebagai pendusta atau berbuat dusta jika dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Jadi tadi telah kita sampaikan bahwa ayat hadis ini memerintahkan kita untuk bertabayun, untuk mengklarifikasi setiap berita yang kita dengar. Tidak serta-merta kita sampaikan apa yang kita dengarkan dari orang lain. Apakah lagi jika kita tahu jikalau berita itu hoax atau berita palsu. Menyebarkannya sama saja kita menyebarkan kedustaan kepada orang lain. Walaupun kita tidak meniatkan untuk berdusta, karena perbuatan kita yang tidak mengklarifikasi itu, Allah menganggap kita sebagai orang yang berbuat fasik. Seperti yang kita sebutkan tadi ketika Allah mengatakan in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jika ada orang yang fasik mendatangkan kabar kepada kalian, maka hendaklah kalian bertabayun. Dari mana kita bisa melihat bahwa berita itu adalah berita
yang perlu diklarifikasi atau kita katakan tadi ini adalah orang fasik sebagaimana yang disebutkan oleh ayat tadi. Yang pertama, jika kita melihat berita itu bersumber dari orang yang tidak valid, ya, orang yang tidak berkompeten untuk itu. Makanya dahulu para ulama jika melihat si fulan yang menyampaikan suatu hadis dan dia terindikasi mau berdusta, walaupun mungkin dustanya itu hanya kepada hewan. Makanya dahulu ada sebagian ulama itu ketika melihat si fulan yang sering menyampaikan hadis, dia berbohong kepada hewan. Dia panggil misalnya hewan itu seolah-olah dia hendak kasih makan. Ternyata ketika hewan itu mendekat dia tangkap, tak jadi dia kasih makan. Sebagian ulama tidak mau mengambil hadis dari mereka. Kenapa? Karena mereka berpikir dia mau berdusta kepada hewan, mungkin saja dia akan berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa yang dilakukannya kepada hewan tadi tidak seberat seperti apa yang dia dustakan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada yang lain. Jadi jika kita melihat informasi itu bersumber dari orang yang mungkin melakukan kesalahan atau kedustaan karena media dia tidak valid misalnya, atau medianya itu sering melakukan atau menyebarkan informasi buruk, informasi palsu, maka jangan terima. Ya, tapi kalau kita melihat berita itu dikeluarkan oleh lembaga yang diakui atau lembaga yang memang memiliki integritas yang tinggi dan kita tahu bahwa medianya tidak sedang dibajak, maka silahkan kita sebarkan berita itu. Sebagai contoh sederhananya ketika kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari misalnya atau Al-Imam Muslim, kita berhusnuzon hadis itu sahih karena memang Al-Bukhari dan Muslim ini telah mendapatkan rekomendasi para ulama, ya, sehingga tidak perlu kita melakukan riset terhadap sanad hadisnya lagi karena pastinya akan memakan waktu yang lama seperti itu. Jadi jika kita mengetahui atau melihat sumber berita tadi adalah memang orang yang valid, sumber informasinya bisa dipertanggungjawabkan, maka ini tidak mengharuskan kita untuk memastikan berita itu. Sebagai contoh sederhana lagi, ketika kita melihat informasi tentang hilal misalnya, apakah sudah masuk bulan Ramadan atau tidak, kita menerima informasi dari TV nasional yang di sana Menteri Agama menjelaskan bahwa besok akan berpuasa misalnya. Maka berita tersebut silahkan kita kabarkan kepada yang lain karena dia telah disampaikan oleh media yang terverifikasi atau media yang diakui kebenarannya seperti itu. Jadi cara kita memverifikasi berita tadi, jika dia bersumber dari lembaga atau media yang aman, yang jujur secara umum atau media resmi, maka silahkan sampaikan berita yang kita dengarkan itu sebagaimana mestinya, ya, tidak kita ubah-ubah, tidak kita tambahi dan tidak kita pula kurangi. Tapi jika kita menerima informasi tadi dari orang yang diragukan, dia mungkin sering berdusta atau mungkin ya dia pelaku dosa besar, orang-orang yang fasik, atau dia ada kita katakan ya, potensi-potensi dia mengikuti suara-suara jin misalnya, syaitan, atau kita katakan dukun dan sebagainya. Maka informasi yang kita terima dari dia itu jangan diterima. Ya, murni buang saja. Walaupun mungkin ada hal-hal yang benar dia sampaikan. Karena syaitan sendiri ketika dia menyampaikan berita dari langit akan ada yang benar yang dia sampaikan. Karena di antara pekerjaan mereka itu kan mencuri berita dari langit. Dari satu berita tadi, ya, dia sampaikan, ada beberapa berita itu dia campur dengan 100 kedustaan, kata Nabi, mi'atu kadzbah. Dia akan campur ini berita dengan kedustaan. Tapi dari yang dusta tadi ada yang betul yang dia sampaikan. 1 atau 2 berita yang benar. Sehingga yang benar itu tadi menjadi hujjah bagi si dukun untuk mengelabui pasiennya. Nah, kalau sumbernya seperti ini, walaupun mungkin di sana ada kebenaran yang dia sampaikan, maka kita potong
informasinya kita tolak semua dari dia. Karena yang buruk itu akan lebih besar daripada berita yang benar. Tapi kalau beritanya sudah pasti benar, walaupun dia adalah orang yang pendusta, maka boleh kita sampaikan. Contohnya, ketika sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Nabi menjaga Baitul Mal kaum muslimin. Satu malam ada seseorang datang mencuri di Baitul Mal itu. Abu Hurairah pun menangkapnya. Dia tangkap. Tapi orang ini mengeluh, tolonglah lepaskan saya. Akhirnya Abu Hurairah pun kasihan, dia lepaskan. Besok hari bertemu dia dengan Nabi. Nabi bertanya, apa yang engkau lakukan terhadap orang yang engkau tangkap semalam? Kata Nabi. Nabi tahu atas wahyu dari Allah. Abu Hurairah pun menceritakan. Nabi mengatakan, dia akan datang nanti malam. Nah, jadi Abu Hurairah mendengar hadis Nabi ini, dia berjaga lagi. Dia ketat jaga. Dia temukan orang yang sama ingin mencuri dari Baitul Mal. Dia tangkap lagi. Dia tangkap, orang tersebut tadi juga memelas. Mohonlah, anak saya begini segala macam. Dia pun dilepaskan lagi oleh Abu Hurairah. Besoknya Nabi pun bertemu lagi dengan Abu Hurairah dan Nabi bertanya, apa yang engkau lakukan terhadap tawananmu tadi malam? Abu Hurairah menjelaskan dan Nabi juga mengatakan besok dia akan datang lagi. Nah, lalu di hari yang ketiga betul juga datang orang tersebut dan Abu Hurairah mengatakan, demi Allah aku tidak akan melepaskanmu kali ini. Orang tersebut akhirnya mengatakan, wahai Abu Hurairah, lepaskanlah aku dan aku akan mengajarkanmu satu bacaan, satu amalan. Jika engkau membacanya, maka engkau tidak akan bisa diganggu oleh syaitan sepanjang hari. Mendengar ini, Abu Hurairah bersepakat. Ya sudah, nggak apa-apa. Akhirnya dia ajarkan, jika engkau membaca ayat kursi, maka syaitan tidak akan mengganggumu satu hari itu. Sampai hari besok, beliau bertemu lagi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bertanya, apa yang kau lakukan terhadap tawanan? Mendo yang ketiga. Abu Hurairah menceritakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia jujur walaupun dia adalah seorang pendusta. Ternyata orang yang ditemui oleh Abu Hurairah adalah syaitan yang menyamar ingin mencuri Baitul Mal kaum muslimin. Jadi Nabi mengatakan, dia jujur, dia benar walaupun dia aslinya pendusta. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Seandainya informasi tadi kita terima dari orang yang berdusta, sering berdusta, tapi informasinya itu adalah informasi yang benar, maka kita tetap terima informasi itu walaupun dia bersumber dari orang yang tidak jujur. Tapi dengan syarat tadi kita klarifikasi lagi, kita pastikan beritanya itu benar. Jika benar, walaupun dia berasal dari syaitan sekalipun, kita akan menerimanya. Seperti itu. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini tadi, Nabi mengatakan, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bikulli ma sami'ah. Seandainya kita mendengar berita, mendengar informasi tadi, dan kita berdiam diri, tidak menyampaikannya karena kita ada keraguan di dalam penyampaian informasi tadi. Maka diamnya kita itu merupakan suatu kebaikan. Ya, diamnya kita itu merupakan suatu kebaikan. Atau seandainya kita harus menyampaikannya, maka sampaikanlah sebagaimana adanya. Atau sampaikanlah sumber informasi dari mana kita menerimanya. Dahulu, para ulama, tidak semua mereka ketika mendengar hadis dari si fulan, lalu mereka memastikan kebenaran berita itu langsung. Tidak. Karena orientasi mereka adalah menyampaikan hadis dengan sanadnya. Dia katakan, saya mendengar dari si fulan, saya mendengar dari si fulan, saya mendengar dari si fulan. Ya, dia sebutkan sanadnya ini. Orang-orang yang berada di antara informasi tadi.
Misalnya ini informasi dari A, ya kita katakan saya mendengar si A berkata, si A itu mengatakan dia mendengar dari si B mengatakan dia mendengar dari si C. Lalu berita itu dari si fulan. Kita sebutkan sanad cerita. Ya, tidak ada masalah walaupun kita belum memverifikasi berita itu benar atau tidak. Jika kita ya menganggap informasi ini perlu disampaikan. Misalnya kita mendengar berita dari si fulan. Lalu kita katakan saya mendengar berita dari si fulan yang mengatakan dari si fulan, yang mengatakan dari si fulan bahwa si fulan ya melakukan perbuatan ini. Kita sampaikan hal itu bolehkah? Boleh. Dengan sanadnya. Jika kita menganggap berita itu penting. Tapi yang lebih baik tentunya apalagi hal ini berhubungan dengan hak orang lain, maka harus dipastikan berita itu. Karena jika tidak, sahabat, maka kita akan melakukan dosa yang dihasilkan dari dosa tadi. Yang saya maksudkan begini. Dengan dustanya kita tadi atau dengan tidak memverifikasi suatu berita, kesalahan-kesalahan yang diakibatkan dari berita itu menjadi tanggung jawab kita. Contoh sederhananya seperti ini. Terkadang mohon maaf ketika membahas suatu permasalahan, kita katakan isu yang sangat sensitif, kita katakan contohnya tentang Palestina, ya. Kita sedih melihat saudara kita di sana. Akan tetapi ada beberapa orang terlalu cepat menyampaikan informasi. Misalnya kita harus memboikot produk A. Kita harus memboikot produk A karena dia merupakan pendukung dari musuh Palestina, misalnya pendukung dari negara Israel misalnya kita katakan. Dia sebutkan satu merek, padahal dia tidak bertabayun bahwa merek ini benar-benar pengusung atau pendukungnya. Sehingga dengan diboikotnya produk tersebut akan banyak yang mengalami permasalahan ekonomi. Jika informasi itu benar, maka dia tidak ada masalah. Tapi jika informasi itu salah atau tidak benar, maka dia bertanggung jawab terhadap kezaliman yang dihasilkan dari pemboikotan barang tersebut. Maka hal ini perlu kita hati-hati ya di dalam menyampaikan suatu berita. Barakallahu fikum ajma'in. Insyaallah nanti hadis ini akan kita sampaikan faedah-faedahnya pada sesi yang terakhir. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah memudahkan kita untuk menyelesaikan hadis ini dalam sesi yang ketiga dari hadis yang ke-25 dalam kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj. Hadis ini berbicara tentang pentingnya keharusan kita memverifikasi berita yang kita dengar. Ketika kita mendengar satu berita, jika kita khawatir terhadap orisinal berita tersebut atau kebenaran berita tersebut, maka hendaklah kita diam, tidak menyampaikannya. Kecuali jika kita menganggap berita itu perlu untuk disampaikan, maka kita sampaikan dengan sanad yang kita dengar, tidak kita ubah, tidak kita tambahi, dan tidak pula kita kurangi. Kita katakan berita ini datangnya dari si fulan, dan seterusnya. Seperti itu. Karena dampak buruk dari setiap berita yang kita dengar tadi dan langsung saja kita sampaikan itu berpotensi terhadap orang lain, ya, apalagi yang dapat menimbulkan kezaliman atau menghilangkan hak-hak orang lain. Terkhusus dalam masalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita tidak punya keahlian dalam menentukan sahih atau tidaknya suatu hadis, maka hendaklah kita lihat penjelasan ulama tentang hadis tersebut. Jika kita tidak mendapatkannya, maka hendaklah kita diam, tidak menyampaikan hadis itu. Karena kita khawatir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan setiap orang yang berdusta atas nama Nabi. Beliau mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja,
maka hendaklah dia mengambil tempat duduk di dalam neraka. Ini ancaman yang sangat berat, yang serius ya, yang beliau ancamkan kepada setiap orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau menganggap setiap orang yang menyampaikan hadis dan dia tidak tahu kesahihan hadis tadi, Nabi menganggap dia sebagai pendusta. Ya, makanya kita katakan tadi dahulu para ulama kalau mereka tidak tahu kualitas hadis tersebut, beliau sampaikan sampai ke sanadnya. Beliau sebutkan sanadnya dari sebulan sampai kepada Rasulullah. Seandainya nanti orang yang selanjutnya ketika membahas setiap sanad tadi ditemukan ada yang pendusta di dalamnya, maka akan adalah orang-orang yang mensahihkan atau mendhaifkan hadis tersebut di masa yang akan datang. Dan tugas mereka telah selesai untuk mengumpulkan data-data tadi. Kemudian sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, hadis ini juga mengecam keras kita untuk berbuat dusta. Karena dusta itu ya akan merusak kepribadian seorang muslim. Bahkan seperti yang kita sebutkan tadi, Nabi SAW memasukkan orang-orang yang berdusta itu ke dalam sifat-sifat kemunafikan. Ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba. Jika dia berdusta, jika dia berbicara, maka dia berdusta. Ini bagian daripada sifat-sifat orang munafik. Jadi orang-orang yang sembarangan mendengar berita dan dia sampaikan, imma dia masuk dalam kategori orang fasik, seperti Allah katakan tadi, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, atau dia termasuk dalam golongan orang-orang munafik. Idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara, dia berdusta. Seperti itu. Jadi ini merupakan suatu ancaman yang besar ya kepada kita, sehingga harusnya kita berhati-hati dalam menyampaikan berita. Dan hadis ini juga mengingatkan kita untuk tidak banyak berbicara. Karena memang apa yang kita sampaikan itu, semakin banyak ucapan kita, maka potensi salahnya akan semakin besar. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berbicara yang baik. Yang baik pastinya yang benar. Ya. Kalau yang benar, yang tidak benar pasti tidak baik. Benar pun mungkin saja terkadang tidak baik, tidak sesuai. Contoh sederhananya begini, ketika kita melihat ada murid kita yang memang memiliki kelemahan, ya kalau bahasanya bodoh lah kita katakan. Lalu kita katakan kamu ini bodoh, tidak seperti itu. Ini benar saya sampaikan, dia memang bodoh. IQ kamu rendah, IQ kamu cuma 60 atau 70. Betul, kalimat itu betul, tapi tidak baik. Sehingga membuat dia lemah semangat, ya membuat dia malas belajar. Sudah saya bodoh, untuk apa saya belajar? Jadi kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dia berkata baik. Baik itu tidak hanya benar, tapi juga sesuai. Ada kalanya kita tidak menyampaikan menjelaskan sesuatu ini buruk di hadapan orang. Kita diamkan dahulu. Kenapa? Karena kita melihat dia belum siap untuk menerima itu. Ada hal yang lebih penting yang harus kita sampaikan. Bukan berarti kita menutup kebenaran atau menyembunyikan kebenaran, bukan, tapi tidak pada tempatnya. Ini yang sering terjadi, ya, ketika seseorang berdakwah tidak memiliki metode yang baik, tidak memahami lapangan sebagaimana mestinya, ya, semangatnya menggebu-gebu, dia menyampaikan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh sederhana, dia menyampaikan suatu permasalahan, mungkin itu adalah kemungkaran, tapi di saat yang tidak tepat. Ya, di saat seseorang bersedih misalnya, di saat seseorang berduka dia sampaikan. Tidak, sabar dulu. Nanti sampaikan pada waktu yang lebih tepat dengan cara yang baik. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Baik itu sudah pasti di dalamnya yang pertama jujur, kemudian sesuai dengan keadaannya. Makanya hadis ini ya seperti disebutkan
Di dalam kitab ini di antara fawaidnya adalah peringatan kepada kita untuk tidak banyak berbicara, karena banyaknya bicara itu memiliki potensi kedustaan akan bercampur di dalamnya. Kemudian hadis ini juga memberikan peringatan keras kepada orang yang tidak memverifikasi data yang dia terima. Nah, dan ini berlaku dalam setiap perkataan ataupun tulisan. Ya. Nah, atau kalau sekarang dalam kehidupan modern seperti ini, media sosial, kita share berita, bagikan. Ketika kita hendak membagikan suatu berita, maka pastikan berita itu benar. Jika tidak, kita masuk dalam hadis ini. Ya, jadi jangan sembarangan kaum muslimin menge-share suatu berita. Karena kita lihat ini disampaikan dengan cara yang elegan, maka langsung kita bagi. Padahal isinya adalah hal-hal yang tidak penting atau bahkan penuh dengan kedustaan. Jadi tasabut, tabayyun, pastikan berita itu benar, baru kemudian kita menyebarkannya. Baik itu dalam perkataan ataupun tadi dalam tulisan. Jadi hadis ini juga mencela setiap orang yang menulis sesuatu tanpa dia sebutkan referensinya. Kalaupun dia tidak sebutkan referensinya, setidaknya dia sudah pastikan kalau berita itu betul. Dia tidak asal tulis. Ya, dia tidak asal tulis. Kalau dia mau ambil kutip satu perkataan, dia jelaskan ini hadis dari sini. Ini pendapat dari si fulan dalam kitab ini. Kalaupun dia tidak sebutkan, dia bisa pertanggungjawabkan bahwa perkataan itu benar. Bukan katanya, qila wa qala, tidak seperti itu. Kemudian pelajaran lain yang kita bisa ambil adalah fihi dhammu naqlil isya'ati wa ishariha bainan nas. Yakni celaan bagi orang yang menyebarkan berita-berita yang mungkin mendatangkan keburukan kepada orang lain. Ya. Walaupun mungkin perkataan itu benar, tapi tidak dibutuhkan atau berpotensi menciptakan huru-hara. Nah, seperti itu. Ini juga larangan bagi kita. Kemudian juga anna aulan nasi bil bu'di an dzalika du'atul khair. Dan orang yang paling layak untuk menjauhi perkara tersebut, maksudnya menyampaikan setiap yang dia dengar tanpa memverifikasi datanya atau memperhatikan maslahat mudaratnya, yang paling pertama harus melakukan ini adalah para dai, guru, orang-orang yang dipandang oleh masyarakat, tokoh. Mereka adalah orang yang paling pertama harus memperhatikan berita yang dia sampaikan. Jadi kita para guru, ya para dai, tokoh-tokoh masyarakat, ucapan kita akan menjadi inspirasi atau legalisasi bagi orang lain. Maka jangan sembarangan kita ya berucap atau menyampaikan satu berita. Karena mereka adalah qudwah. Ya, fahumul ladzina yanhaunan nas an sayyi'il aqwal wal af'al. Mereka yang seharusnya melarang orang lain dari berbuat buruk ataupun berkata yang buruk. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini saya rasa memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam hidup dan kehidupan seorang muslim, terkhusus bagi kita sebagai pendidik, ya, sebagai orang tua, sebagai dai, tokoh masyarakat yang menjadi panutan bagi masyarakat yang ada di sekitar kita, atau kita orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anak kita. Hendaklah tidak sembarangan berbicara dan tidak sembarangan menyampaikan berita yang kita dengar. Pastikan berita itu benar, baru silahkan disampaikan jika ada manfaatnya. Jika tidak ada manfaatnya, ya, maka seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah dia berkata baik atau setidaknya dia diam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami hadis ini, menghafalnya dan mengamalkannya, sehingga
kita akan selamat nanti pada hari kiamat. Ya, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kunci daripada seluruh urusan kita itu ada di sini. Ketika Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum dengan lisan kita? Beliau mengatakan, celakalah engkau wahai Mu'adz. Berapa banyak orang yang dicampakkan ke neraka itu dengan mukanya atau hidungnya, itu disebabkan karena buah dari ucapan yang dia ucapkan. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan lisan kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan-keburukan syahwat kita, dan tentunya dari godaan syaitan laknatullah alaih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.